ini hasilnya sama ya, untuk A itu sebenarnya sama ya. Jadi di sini suku bunga efektif yang digunakan adalah yang ini ya, 8%. Ini, terus kemudian ini, oke, jelaskan. Oke ya. Nah ini nanti dibuat yang problem 34 nanti dibuat seperti ini, seperti di nah seperti ini ya. Jadi yang nomor A ya itu diminta, oh ini ya, sorry. Jadi ini 10%-nya nanti diganti 8% ya. Terus di sini kan ada 10%, 7 dan 3. Nah ini diganti 8%, terus berapa tadi ya? 5%, terus 3% kalau tidak salah ya. Diganti sesuai soalnya ini. 8, terus 5, terus 3 ini ya. Kalau ini, nah ini yang nomor D itu nanti diminta untuk buat seperti ini ya. Hanya ini bukan 10% tapi 8%. Kalau nomor C itu dibuat seperti ini ya. Sehingga nanti tiap-tiap akhir tahun ya. Ya, ini tiap-tiap awal tahun ya. Tiap-tiap awal tahun selama 3 tahun ini, tiap-tiap awal tahun 1, awal tahun 2, awal tahun 3 ya. Bisa dihitung ya berapa nilai obligasinya menggunakan metode nilai wajar ya, akuntansi nilai wajar. Kalau yang atas menggunakan amortized cost ya. Ya ini untuk akuntansi biaya historis ya. Seperti ini. Ada pertanyaan di sini cara menghitungnya? Bikin seperti ini ya. Kolom-kolomnya tahun ya, kupon, suku bunga kontra ya, kemudian nilai sekarang dari obligasinya ya. Jadi kalau yang amortized cost ini ya. Ini yang nomor B ya. Kemudian diskonnya berapa, bunganya berapa, amortisasinya, kemudian totalnya ini ya. Totalnya ya. Jadi ini adalah totalnya kas yang dibayarkan. Kalau ini ya berbeda lagi ya. Ini tahun ya, suku bunga kontraknya, kuponnya, interest rate-nya ya. Kemudian ini nilai wajarnya ya. Kemudian ini bunganya ya. Kemudian ini rugi belum direalisasi. Rugi belum direalisasi ya. Kenapa rugi? Ya karena nilai wajar obligasi itu lebih besar ya, dari yang seharusnya. Kalau seandainya suku bunga efektifnya itu tidak berubah. Jadi ini yang 7% ya. Ada rugi 5.134. Nah, 5.134 ini tahunnya dari mana? Ya tahunnya adalah dari 98.192 dikurangi dengan ya seandainya ini bukan 7% tapi 10%. Berapa di sini? Nah, ini bisa dihitung dengan cara menghitung nilai sekarang ya. Nilai sekarang dari tahun kedua, tahun ketiga ya, 2 tahun yang akan datang ya. Dengan suku diskon faktornya adalah 10%. Gitu. Kalau ini kan menggunakan diskon faktor 7%. Kalau menggunakan diskon faktor 10%, ini harusnya berapa? Nanti ada selisih. Ya. Ini sudah pasti lebih kecil lah ya, lebih kecil dari 98. Sehingga kalau suku bunga efektif turun, nilai wajarnya itu pasti naik ini. Dan sebaliknya kalau suku bunga efektifnya itu naik ya,
Ini suku bunga efektifnya naik, maka nilai wajarnya nanti turun, sehingga di sini ada gain, ya, ada keuntungan. Kalau itu pasti atau kerugian itu pasti suku bunga efektifnya itu turun, gitu. Tapi kalau naik itu pasti di sini adalah gain, ya. Itu nanti bisa Anda coba ya. Ini yang nomor C, ini yang nomor C. Nah, kemudian yang nomor D itu menanyakan kenapa kok ini bisa berfluktuasi ya, total expense-nya. Ini total expense-nya kan berfluktuasi ya, 14,3 ini. Dibanding di sini bebannya ya, beban bunganya itu kan relatif stabil ya. Nah, ini kenapa? Ya, ini jawabannya udah jelas ya. Ini berfluktuasi ya karena mengikuti ini kan suku bunga pasar, suku bunga efektifnya. Oke ya, coba Anda kerjakan ya itu ya. Ya, kemudian ya kerjakan di rumah ya. Kemudian juga yang perlu itu terkait dengan ya terkait ya ini ya yang terkait dengan problem 32. Jadi ini terkait dengan sewa guna usaha ini ya. Sewa guna usaha. Jadi ini soalnya adalah ya Barton Company melakukan kontrak sewa guna usaha untuk menggunakan peralatan ya dari peralatan yang dimiliki oleh Nelson Company, dan minimum lease payment-nya ya, pembayaran sewa minimumnya untuk tiap tahun selama 5 tahun itu 10.000 gitu ya. Kemudian suku bunga pasarnya, suku bunga efektifnya 8% ya. Ini yang incrementalnya diabaikan saja. Usia manfaatnya 5 tahun. Nilai residunya sama dengan nilai residunya 0 gitu aja ya. Kemudian tabel anuitas menunjukkan bahwa nilai sekarang anuitas ya dari Rp1 atau $1 pada tingkat 8% selama 5 tahun itu adalah 3,993. Ini 3,993 ini sebenarnya digunakan untuk menghitung ini ya, berapa nilai wajarnya. Berapa nilai wajar dari peralatan ini, peralatan sewa guna usaha itu berapa ya nilai wajarnya. Jadi kalau di sini nilai wajar dari peralatan sewa guna usaha sama dengan ya nilai sekarang sewa yang dibayarkan setiap tahun selama 5 tahun. Jadi 10.000 ini yang dibayarkan tiap tahun selama 5 tahun tuh nilai sekarangnya berapa, itu dikalikan ini ya. Jadi 10.000 kali 3,993 ya kurang lebih 39.930. Nah, tapi sebaiknya nanti bulatkan aja jadi 40.000 dah. Nggak apa-apa ya, supaya gampang hitungnya. 10.000 kali 4 ya. Ini kalau dibulatkan kan jadi 4 ya. 10.000 kali 4 ya jadi 40.000.